Halo semua, kembali lagi di channel YouTube kami, seputar fakta dunia. Pada video kali ini, kita akan memasuki dunia yang misterius dan seringkali mematikan dari tsunami. Mari kita memahami bagaimana kejadian ini dapat terjadi dengan melihat prosesnya secara mendalam. Tsunami bukanlah hanya ombak biasa, melainkan gelombang raksasa yang dapat menciptakan kehancuran besar. Untuk memahami bagaimana tsunami terjadi, kita perlu merinci faktor-faktor kunci yang memicunya. Faktor-faktor penyebab terjadinya tsunami. 1. Gempa bumi submarine. Gempa bumi submarine terjadi di dasar laut dan disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik di bawah permukaan laut. Guncangan yang dihasilkan dapat menyebabkan gelombang tsunami. Gempa submarine seringkali sulit untuk diprediksi, dan dampaknya dapat cukup serius karena dapat memicu tsunami yang merusak ketika mencapai pantai. Tsunami seringkali dipicu oleh gempa bumi submarine. Ketika lempeng bumi bergerak, dapat menyebabkan pergeseran dasar laut, menciptakan gelombang besar. 2. Letusan gunung api bawah air. Letusan gunung api bawah air dapat menciptakan tsunami. Material vulkanik yang cepat bergerak ke dalam laut bisa menimbulkan gelombang besar. Letusan gunung berapi bawah air dapat menyebabkan tsunami karena proses melepaskan energi besar yang menciptakan gelombang besar di permukaan air laut. Ketika gunung berapi meletus di bawah laut, material vulkanik dan air laut dapat membentuk gelombang tsunami yang menjalar dengan kecepatan tinggi ke segala arah. Ini bisa mengakibatkan gelombang besar dan merusak ketika mencapai pantai. 3. Longsor bawah laut. Longsor bawah laut bisa memicu tsunami. Ketika sejumlah besar tanah dan batuan jatuh ke laut, dapat menciptakan gelombang besar. Longsor di dasar laut dapat memicu tsunami karena pergeseran besar massa air yang disebabkan oleh peristiwa tersebut. Ketika tanah atau batuan di dasar laut bergerak secara tiba-tiba, seperti akibat gempa bumi atau letusan gunung bawah laut, mereka dapat mendorong besar volume air di atasnya ke atas. Gelombang besar ini kemudian menyebar keluar dalam bentuk tsunami, menyebabkan lonjakan besar di permukaan laut yang bisa mencapai pantai dengan kecepatan tinggi. 4. Proses terbentuknya tsunami. Setelah faktor pemicu terjadi, proses terbentuknya tsunami dapat diuraikan. Gelombang yang dihasilkan ini dapat melintasi lautan dengan kecepatan luar biasa dan menjadi ancaman serius bagi pesisir. 5. Kesimpulan. Tsunami adalah gelombang laut yang disebabkan oleh gangguan seperti gempa bumi di dasar laut, letusan gunung berapi, atau longsor bawah air. Gelombang ini dapat bergerak dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan kerusakan parah ketika mencapai pantai, karena amplitudonya bisa mencapai puluhan meter. Penyebab utama tsunami adalah pergeseran lempeng tektonik di dasar laut, yang dapat menciptakan gelombang besar yang merambat ke segala arah. Tsunami seringkali memiliki dampak yang sangat destruktif terhadap daerah pesisir. Dampak dan mitigasi. Terakhir, mari kita bahas dampak tsunami dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat pesisir. Pengetahuan ini sangat penting untuk keamanan bersama. Dampak tsunami dapat mencakup kerusakan fisik yang parah, korban jiwa, dan kerugian ekonomi. Mitigasi melibatkan 1. Peringatan dini. Sistem peringatan dini yang efektif dapat memberi waktu bagi evakuasi. Pendidikan masyarakat untuk merespons peringatan dini dengan cepat. 2. Pembangunan infrastruktur tahan tsunami. Bangunan dan struktur yang dirancang untuk menahan guncangan tsunami. Pantai dengan vegetasi yang berfungsi sebagai pelindung alami. 3. Evakuasi dan rencana tanggap darurat. Menetapkan rute evakuasi yang jelas dan berkomunikasi dengan masyarakat. Pelatihan rutin dan simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. 4. Pemetaan risiko tsunami. Identifikasi wilayah rentan dan pengembangan peta risiko tsunami. Pemetaan rute evakuasi dan lokasi tempat tinggi sebagai area aman. 5. Kesiapsiagaan masyarakat. Pendidikan masyarakat mengenai tanda-tanda awal tsunami dan cara bertindak. Penyediaan sarana pelindung pribadi, seperti perahu karet atau benda-benda penyelamat. 6. Koordinasi internasional. Kerjasama lintas batas untuk berbagi teknologi, pengetahuan, dan sumber daya. Dukungan internasional dalam pemantauan dan mitigasi risiko tsunami. 7. Penelitian dan pengembangan teknologi. Pengembangan sistem peringatan dini yang lebih canggih. Penelitian untuk pemahaman lebih baik tentang dinamika tsunami dan mitigasi potensial. Kombinasi langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi dampak dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman tsunami.
Itulah sedikit wawasan tentang bagaimana tsunami terjadi. Semoga video ini membantu kita lebih memahami fenomena alam yang kompleks ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sampai jumpa, teman-teman.